Perdebatan mengenai jumlah dukun di Korea Selatan kembali menjadi perhatian publik setelah muncul klaim viral di dunia maya bahwa negara itu memiliki sekitar 800.000 dukun. Angka tersebut menciptakan kehebohan karena dinilai sangat tinggi jika dibandingkan dengan populasi Korea Selatan yang mencapai sekitar 51 juta jiwa. Namun, para akademisi maupun perwakilan asosiasi terkait menilai klaim itu tidak memiliki dasar yang jelas. Mereka menyebut jumlah sebenarnya jauh lebih kecil dari angka yang beredar. Asosiasi Gyeongshin sebut angka 800.000 berlebihan. Seorang pejabat dari Asosiasi Gyeongshin Korea, yang disebut sebagai organisasi terbesar bagi para praktisi perdukunan di negeri tersebut, mengatakan bahwa klaim 800.000 dukun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Angka 800.000 itu berlebihan. Kami memperkirakan jumlahnya sekitar 300.000, ujarnya seperti dikutip Korea Times, Kamis, 27 November 2025. Pejabat tersebut meminta namanya dirahasiakan. Menurutnya, estimasi 300.000 itu didasarkan pada catatan internal sejak 1970-an. Ia menjelaskan bahwa pendaftaran kasus atau laporan terkait profesi dukun selama ini hanya berada di kisaran 30 kasus per bulan, sehingga tidak ada indikasi lonjakan signifikan seperti yang ramai diperbincangkan publik. Akademisi, tidak masuk akal, angkanya mungkin 100.000. Pendapat berbeda, namun lebih menekan, datang dari Cho Sung-jae, profesor studi perdukunan di Universitas Budaya Dongbang. Ia menilai angka realistis bahkan lebih rendah dari 300.000. Saya yakin jumlahnya mendekati 100.000, dan itu pun berarti hampir 1 dari setiap 500 orang adalah dukun. Apapun yang jauh lebih tinggi dari itu sungguh tidak masuk akal, tegasnya. Cho menekankan bahwa banyak klaim di internet tidak mengacu pada sumber penelitian, melainkan perkiraan bebas berdasarkan popularitas budaya perdukunan dalam pop culture Korea Selatan. Menurutnya, praktik ritual dan ramalan memang sangat populer dan sering ditampilkan dalam drama, acara hiburan, maupun konten digital, tetapi hal itu tidak berarti jumlah praktisinya sebanyak yang digembar-gemborkan. Data pemerintah, hanya 10.512 orang di industri ramalan. Data resmi pemerintah menunjukkan angka yang jauh berbeda. Kementerian Data dan Statistik Korea Selatan mencatat bahwa pada tahun 2023 terdapat 10.512 orang yang bekerja di sektor ramalan dan jasa terkait. Angka tersebut termasuk pembuat saju, perhitungan keberuntungan tradisional, pembaca tarot, serta layanan ramalan lain yang tidak semuanya dikategorikan sebagai dukun. Tercatat juga terdapat 9.895 usaha formal yang bergerak di bidang tersebut. Dengan demikian, jumlah dukun murni diperkirakan lebih kecil dari total pekerja di industri ramalan secara umum. Pemerintah Korea Selatan sebenarnya telah mengakui 12 ritual perdukunan sebagai bagian dari warisan budaya tradisional. Namun, hingga kini belum ada sistem pendataan komprehensif yang mencatat jumlah praktisinya secara formal. Kasus kriminal bikin sorotan terhadap perdukunan meningkat. Beberapa kasus kriminal yang melibatkan dukun dalam beberapa tahun terakhir turut membuat perhatian publik meningkat terhadap keberadaan industri ini. Bulan lalu, seorang dukun berusia 70-an dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena membunuh keponakannya dalam sebuah ritual pengusiran roh. Pada Juni, kasus lain mencuat ketika seorang praktisi dihukum percobaan setelah memeras 79 juta won dari sebuah keluarga dengan dalih ritual tertentu. Serangkaian kasus tersebut memunculkan kembali tuntutan agar sektor perdukunan diatur secara lebih ketat. Usulan sistem kualifikasi dan Universitas Perdukunan. Pejabat Asosiasi Gyeongshin menilai bahwa industri ini membutuhkan payung hukum serta sistem kualifikasi yang jelas. Ia mengusulkan pendirian Universitas Perdukunan sebagai lembaga pendidikan formal serta penggunaan sistem kredensial untuk menyaring praktisi yang tidak kompeten. Tidak seperti pendeta Katolik atau biksu Buddha yang disertifikasi secara formal, dukun saat ini tidak menghadapi sistem pengawasan yang sebanding, ujarnya. Ia menilai bahwa tanpa mekanisme sertifikasi, praktik perdukunan mudah disalahgunakan oleh individu yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Akademisi dorong regulasi diri. Profesor Cho Sung-jae sependapat bahwa regulasi diperlukan, namun ia mendorong pendekatan berbasis self-regulation atau pengawasan internal dari organisasi profesi. Ia menyebut bahwa asosiasi resmi berbadan hukum dapat meningkatkan kepercayaan publik dan membantu mengurangi praktik yang merugikan. Seharusnya ada pelatihan etika sebelum seseorang menjadi dukun, tetapi proses seperti itu tidak ada, kata Cho. Ia menegaskan bahwa selama ini masih banyak ritual yang dilakukan tanpa standar yang jelas. Menurutnya, pembentukan organisasi sejenis Ordo Jogye dalam tradisi Buddha Korea dapat menjadi rujukan untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas yang lebih baik. Fenomena budaya yang tak mudah dipetakan. Fenomena perdukunan di Korea Selatan bukan hal baru.
Sejak ratusan tahun lalu, praktik ini telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Meski modernisasi berlangsung pesat dan ekonomi Korea Selatan termasuk salah satu yang terkuat di dunia, praktik kuno tersebut tetap memiliki tempat di tengah masyarakat. Namun, karena sebagian besar praktik berlangsung secara informal dan belum sepenuhnya terregulasi, memetakan jumlah dukun secara akurat masih menjadi tantangan besar. Perdebatan mengenai angka 800.000 dukun menunjukkan bahwa diskursus tentang perdukunan di Korea Selatan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga menyangkut perlunya sistem pengawasan, edukasi publik, dan upaya mencegah penyalahgunaan.